Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Rute Film. Lebih santai, tarik napas, kita lanjutkan alur cerita drama Korea Encounter. Di mana setelah foto Sehyun tersebar di media bersama Jihook dan itu menimbulkan masalah isu skandal. Di kantor, Sehyun didatangi mertuanya dan memperingatkan dia agar tidak terlibat skandal karena Sehyun masih dalam anggota keluarga Taecyeon. Tapi Sehyun menolak karena mereka sudah lama bercerai dan tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Tapi ibu mertuanya bersikeras dan menyuruh Sehyun memecat Jisoo. Oh ya, informasi bahwa karir politik ayah Sehyun dulu dibantu keluarga mertuanya. Lanjutlah itu, mertuanya di rumah bertemu Choi, salah satu petinggi hotel Donga, dan mereka berencana menjatuhkan Sehyun dari posisinya saat ini. Sedangkan Sehyun didatangi ibunya untuk memberitahukan bahwa masalah ini sudah beres akibat bantuan mantan mertuanya dengan membuat isu bahwa Jisoo sebagai penguntit agar nama anaknya tetap bersih. Tapi Sehyun tidak terima dengan penjelasan ibunya karena Jisoo bukan penguntit. Di rumah Jisoo yang sedang makan bersama, mereka didatangi adiknya yang pulang dari wajib militer. Dan keesokan harinya di tempat kerja, Sehyun kembali berpapasan dengan Jisoo. Tapi Sehyun berlalu begitu saja. Tapi dengan Jisoo yang merasa bersalah karena masalah isu yang tersebar. Kemudian Pak Nam mengajak dia makan bersama. Di rumah mertuanya kembali membicarakan soal rujuk dengan anaknya. Dan anaknya ini tidak setuju dengan apa yang sudah ibunya lakukan. 너 왜 재혼 안 하는지 무슨 의미가 있어요? 확실하면 안 되지. 퉁퉁 사업 정리되면 정신 차리고. 어머니랑 날 세우는 일 없었으면 좋겠어요. Besoknya Pak Nam menjemput Jisoo dengan alasan urusan bisnis. Mereka pun pergi ke Hotel Sokcho, di mana di tempat itu ada Sehyun yang sedang menenangkan diri. Pak Nam pun pergi meninggalkan Jisoo sendiri, dan Jisoo pun berkeliling di area hotel sambil mengambil gambar. Tak sengaja Sehyun melihat dia. Lalu mereka berbincang dan Jisoo memberikan dia buku serta sebuah foto bergambar dirinya. 늘 있었던 일이라 난. Kemudian Jisoo mengajak Sehyun jalan-jalan guna menghibur Sehyun yang dalam masalah. 대표님 차인데 또 우리 아빠가 좋아하는 건데. Tentu dengan Pak Nam yang tertidur di resto, karena dia emang sengaja meninggalkan mereka berdua. Lalu saat sudah malam mereka bertemu kembali dan melanjutkan menghibur Sehyun di pinggir pantai. 왜 이렇게 적게 가져가세요? 여기 너무 많이 가지고 갔잖아요. 당신이 좀 놀아줘. 갖고 가. Saat sudah pulang ke rumah masing-masing, Jisoo kembali datang menemui Sehyun dengan meminjam truk temannya. Dia mengajak Sehyun pergi lagi, dan Jisoo mengungkapkan perasaannya saat itu. 근처에 가시죠. 이거 타고 가요. 김진혁 씨 마음을 무슨 사이가 맞을까요? 직원이죠. 나름 책임감 있는 장남으로 자라.
Lanjut, mantan suaminya yang saat itu mengantar hadiah ke tempat So-hyun, dia melihat mantan istrinya dengan Jisuk yang baru pulang. Di rumah, So-hyun dihadapkan dengan 2 hadiah, satu dari Jisuk, satu dari mantan suaminya. Dan besoknya, dia malah mengembalikan hadiah yang diberikan mantan suaminya melalui sekretarisnya. 친구로 온 걸로 하겠습니다. 친구 Di rumah, keluarga Jisuk melihat berita di TV di mana berita itu mengenai So-hyun dengan Jisuk yang panik. 회사에서 그래 저 여자. 그냥 부전모에 피곤. 능력 있고 멋있잖아. Kemudian dia pergi membeli kado sebuah lipstik untuk So-hyun karena besok adalah ulang tahun So-hyun. Kemudian saat pulang dari tempat kerja, So-hyun melihat Jisuk duduk di halte. Akibat dia tidak melihat jalannya, dia terlibat insiden. Untung Jisuk yang berada di tempat pun menolong dia, dan mereka pun pulang bersama. 다 부담하겠습니다. 나중에 혼날게요. Setelah sampai, Jisuk pun memberikan hadiah yang dia beli kemarin, tapi So-hyun sempat menolaknya. 이건 선물이 많이 받는다고 하고 저는 신입사원이고 Di rumah, dia merayakan ulang tahunnya berdua bersama sekretarisnya. Sekaligus, dia adalah sahabatnya. Besok harinya saat makan bersama, ibu So-hyun memberikan hadiah dari mantan mertuanya. Dan ayahnya memberikan hadiah buku yang sama seperti Jisuk berikan. Lalu sekretaris So-hyun pergi menemui Jisuk, guna supaya Jisuk berhenti mendekati So-hyun karena itu akan membuat masalah. Tapi Jisuk menolaknya. 있겠죠. 김진혁 씨도 그렇고 보통의 사람들은 누가 누굴 라고 넘어가서 다행이지 어쩔 뻔했어요. 그런 건 의미 Besok harinya, sudah tersebar di media soal isu So-hyun yang mengusik pegawai demi keinginan pribadinya. Dan semua karyawan membicarakan isu itu. Dan isu itu adalah ulah Pak Jo dan mantan ibu mertuanya untuk menjatuhkan nama So-hyun. 대표가 호텔의 품위를 훼손한 부분에 석이가 익명 게시판 보면 Dan saat So-hyun pulang, dia dijegat oleh Pak Jo dan dipaksa menjelaskan isu itu di depan semua karyawan. 그럼 입에 담긴 험하지만 사원들의 대답할 이유 없습니다. Setelah ketegangan itu, dia diselamatkan Jisuk. Semua karyawan pun kaget karena pria itu ternyata Jisuk. 퇴근하십니까? 그냥 당신이 혼자 서 있는 그 세상으로 Dan episode 3-4 pun berakhir. Akhir video saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik subscribe, like, share, salam satu rute dan sampai jumpa di episode berikutnya.